Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri Pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Ketika Duniamu Hancur. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami sangat mengharapkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ada pasang suami istri namanya Connie and Roy. Nah, Connie dan Roy ini mereka mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam-ayam, ada angsa dan segala macam di rumahnya. Pada satu hari Sabat, ayam-ayam yang ada di dalam kandang rupanya sudah keluar dan terjadi sebuah tragedi. Di mana Beethoven, anjing tetangga mereka lihat sudah berada di tepi kolam mereka dengan Desi, ayam milik Connie yang ada di mulut daripada anjing tersebut, Beethoven. Lalu Connie berusaha melepaskan Desi, ayam kesayangannya, tetapi sudah terlambat. Ayam kesayangannya dengan leher yang hancur segera mati di lengan Connie. Dan Connie akhirnya duduk di halamannya memegang ayam kesayangannya yang mati dan meratapinya. Lalu hewan peliharaan lainnya merasa terganggu dengan keadaan itu. Ada seekor angsa putih milik mereka, yaitu bernama Wordsworth, melihat Connie memegang Desi dan dia menganggap bahwa Connie telah membunuh ayam itu. Jadi beberapa pekan berikutnya setiap kali angsa putih ini, Wordsworth melihat Connie, dia akan menyerang Connie, mematuknya dengan paruhnya. Saudara-saudara, terkadang sangat sukar untuk mengetahui siapa sahabat dan siapa musuh kita. Saudara-saudara, pelajaran kita sahabat ini, kita akan melihat seorang Raja Yehuda yang juga memiliki masalah yang sama. Dan kita berupaya untuk memahami mengapa, atau kita belajar mengapa dia membuat pilihan yang salah. Mari kita masuk pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Bahaya dari Utara. Berdasarkan Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, Yesaya pasal 7 adalah saat di mana kerajaan Yehuda pada saat itu dibawa kepemimpinan atau di bawah pemerintahan daripada Raja Ahaz. Di mana pada saat itu kerajaan Israel dan kerajaan Syria bersekutu untuk menyerang kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. Aliansi antara Israel dan Aram ini menghadirkan bahaya yang luar biasa bagi kerajaan Yehuda. Tampaknya Israel dan Syria atau Aram ingin memaksa Yehuda bergabung dengan mereka untuk membentuk sebuah koalisi melawan Raja Asyur, melawan kekuasaan raja daripada Tiglat-Pileser yang ketiga, di mana kerajaan Asyur ini telah menguasai hampir seluruh daerah-daerah pada saat itu, di mana kerajaan Asyur ini terus-menerus mengancam mereka dengan wilayah kerajaannya yang semakin luas. Lalu di dalam ayat yang kelima dan keenam dari Yesaya pasal yang ke-7, di situ dikatakan jika Israel dan Syria atau Aram berhasil menguasai Yehuda, maka mereka akan menempatkan pemimpin boneka di kerajaan Yehuda, di mana mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam daripada kerajaan Yehuda dan juga memanfaatkan sumber daya manusianya. Saudara-saudara, apa yang Raja Ahaz, Raja Yehuda buat untuk mengatasi kondisi bahaya daripada kerajaannya? Saudara-saudara, gantinya mengakui bahwa Allah satu-satunya sahabat yang dapat membebaskan dia dan bangsanya. Raja Ahaz mencoba bersahabat dengan Tiglat-Pileser yang ketiga, Raja Asyur, musuh daripada musuhnya. Saudara-saudara, Raja Asyur ini dengan senang hati menyetujui permohonan Raja Ahaz untuk mendapat bantuan melawan pasukan dari Israel dan juga dari kerajaan Arab atau Syria. Dan dengan demikian, saudara-saudara, bukan saja Tiglat-Pileser menerima upeti dari Raja Ahaz, Raja Yehuda, tetapi dia juga memiliki alasan yang baik untuk
menaklukkan musuhnya, yaitu kerajaan daripada Syria ataupun Aram. Dan akhirnya saudara-saudara, aliansi daripada Israel dan juga kerajaan Aram dapat dipatahkan. Sekilas kelihatannya kerajaan Yehuda, sekilas kelihatannya Raja Ahaz telah menyelamatkan kerajaan Yehuda. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya tidak. Dan tindakan daripada Ahaz ini bukanlah sesuatu hal yang mengherankan, karena memang Raja Ahaz adalah raja yang terburuk yang pernah pemerintah atau yang memerintah daripada kerajaan di selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Dan ini kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 3 dan 4, dan juga 2 Tawarik 28 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Jadi pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apakah yang akan kita buat bila keadaan bahaya menjadi bagian kita? Saudara-saudara, bila mana keadaan bahaya menjadi bagian kita, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi biarlah kita mengandalkan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan kita. Kita masuk pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin, dengan judul Upaya Pencegahan. Ini berdasarkan Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, sementara Raja Ahaz mempertimbangkan langkah-langkah politik yang akan diambil untuk menghadapi ancaman dari pasukan Israel dan juga dari Aram, Allah mengizinkan kesukaran datang kepada Raja Ahaz dengan tujuan untuk mendisiplin dia dan membawa dia kembali kepada kesadarannya. Ini kita bisa baca di dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 5 dan juga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, walaupun permohonan bantuan dari Tiglat-Pileser ini, raja daripada Asyur ini, tampaknya masuk akal dan menarik dari sudut pandang manusia, tetapi Allah mengetahui bahwa hal itu akan membawa kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan asing. Dan mereka, kerajaan Yehuda, tidak akan pernah bangkit lagi dari kejatuhan. Taruhannya sangat tinggi. Jadi Allah mengutus nabinya, hambanya, Nabi Yesaya bersama anaknya. Ini kita bisa baca di ayatnya yang ketiga dari Yesaya pasal yang ke-7. Untuk mencegah Ahaz dan membujuk dia agar tidak menghubungi Raja Asyur, kerajaan Asyur. Saudara-saudara, mengapa Allah menyuruh hambanya Nabi Yesaya untuk membawa anaknya, yaitu Shear-Yashub, bersamanya? Saudara-saudara, ketika Yesaya menyapa Raja Ahaz dan memperkenalkan anaknya yang namanya Shear-Yashub, itu artinya adalah umat yang sisa akan kembali. Saudara-saudara, sesungguhnya itu adalah sebuah pekabaran. Karena nama anak daripada Nabi Yesaya adalah sebuah pekabaran dari Allah kepada Ahaz. Saudara-saudara, sesungguhnya ancaman dari Aram dan juga Israel sebelah utara itu akan berlalu dan Yehuda sesungguhnya akan selamat. Karena bagi Allah, kekuatan yang mengincar Raja Ahaz, mengincar kerajaan Yehuda itu hanyalah 2 puntung kayu api yang berasap. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-4 dari Yesaya pasal yang ke-7. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya tidak perlu bagi Ahaz untuk meminta bantuan dari Raja Asyur, Tiglat-Pileser yang ketiga. Ahaz harus percaya kepada Allah dan janjinya. Ahaz harus percaya agar dia dapat teguh jaya, seperti ayat inti tadi mengatakan. Dan Ahaz harus bersandar pada yang maha kuasa yang dapat diandalkan. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, saudara-saudara, mengapa kita harus percaya kepada Allah pada saat situasi sulit? Saudara-saudara, kita harus percaya kepada Allah oleh karena hanya Allah yang maha kuasalah yang dapat diandalkan supaya kita dapat teguh jaya. Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Kesempatan Lain. Berdasarkan Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, setelah Allah mengutus nabinya, Nabi Yesaya, kepada Ahaz, sayangnya Ahaz tidak menanggapi panggilan Allah
melalui hambanya itu agar ia boleh beriman kepada Allah. Jadi Allah di dalam ayatnya yang ke-11, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-11, dengan penuh rahmat memberikan kesempatan lain kepada Raja Ahaz. Dan ini adalah undangan iman terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, di mana Allah siap dan rela untuk mengosongkan langit dan bumi demi seorang raja yang jahat, jika saja Raja Ahaz itu mempercayai Allah. Lalu di ayatnya yang ke-12 dari Yesaya pasal 7 ini, sekilas tampaknya jawaban daripada Raja Ahaz ini terkesan rohani dan sangat sopan, di mana Raja Ahaz tidak ingin mencobai Allah. Namun saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah sendirilah yang mengundang Ahaz untuk mengujinya. Allah lah yang menyuruh Ahaz meminta agar Allah memberikan karunia-Nya, dan itu sesungguhnya menyenangkan hati Allah, bukan untuk menguji kesabarannya. Lalu saudara-saudara, di ayatnya yang ke-13 dari Yesaya pasal 7, Yesaya menunjukkan bahwa dengan menolak untuk menempatkan Allah dalam ujian, untuk menghindari dari upaya melelahkan dalam tadi petik, yaitu usaha itu melelahkan Allah, usaha Allah, Ahaz sesungguhnya menolak tawaran Allah, dan Ahaz menolak Tuhan menjadi Allahnya. Itulah sebabnya Yesaya menyatakannya dengan Allahku di dalam ayat yang ke-13 itu, karena Tuhan adalah Allahnya Nabi Yesaya, tetapi bukan Allahnya Raja Ahaz. Saudara-saudara, dari pelajaran ini kita dapat melihat tentang kesabaran Allah dan kerelaannya untuk membawa manusia yang berdosa ini kepada keselamatan. Dan melalui pelajaran ini juga kita dapat melihat tentang kebutaan dan kekerasan hati manusia jika tidak diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, pelajaran apa yang kita dapat dari kesempatan yang Allah berikan kepada Raja Ahaz? Saudara-saudara, pelajarannya adalah tentang kesabaran dan kerelaan Allah untuk membawa kita manusia kepada keselamatan. Dan juga pelajarannya yaitu tentang bagaimana manusia itu dengan kekerasan hatinya, kebutaan hati nuraninya yang tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Tanda Seorang Anak Laki-laki, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, dalam Yesaya 7 ayat yang ke-11 tadi, Ahaz tidak mengindahkan tawaran Allah tentang satu tanda. Maka di ayat 14 ini Allah sendiri yang akan memberikan suatu tanda. Dan tanda itu adalah seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, anak itu, Immanuel. Siapakah wanita itu? Dan siapakah anaknya? Saudara-saudara, tidak ada ayat dalam Perjanjian Lama yang merupakan penggenapan dari tanda yang penting ini. Di Perjanjian Lama yang ada hanyalah beberapa kemungkinan. Di dalam buku Sekolah Sahabat kita ini ada 4 paling tidak. Yang pertama dikatakan berdasarkan Yesaya pasal 8 ayatnya yang ketiga, kemungkinan ya perempuan itu adalah istri daripada Nabi Yesaya. Di mana di ayat 3 dari Yesaya pasal 8 situ dicatat tentang kelahiran anak laki-laki Yesaya dari istrinya. Dikatakan di situ Nabia juga, tetapi anak ini diberi nama Maher Salal Hasbas ya. Namanya Maher Salal Hasbas, bukan Immanuel. Jadi berarti bukan pengenapannya di situ, bukan istri daripada Nabi Yesaya dan juga anaknya. Lalu yang kedua, dikatakan beberapa orang berpendapat bahwa Immanuel itu adalah Raja Hizkia, anak dari Ahaz, yang menjadi raja berikutnya setelah Raja Ahaz yang kita bahas pada saat ini. Tapi tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa nama Immanuel diberikan kepada Raja Hizkia, ya, anak daripada Raja Ahaz itu. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, karena kata Immanuel ini umumnya diartikan Allah beserta kita, merujuk pada penyertaan Allah, maka anak ini merupakan anak istimewa yang kalau mau dihubungkan di dalam Yesaya pasal 9 dan juga Yesaya pasal 11. Jika demikian, maka anak ini adalah anak ilahi.
Itu kita bisa lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dan juga di situ dikatakan bahwa anak ini adalah pangkal Isai. Pangkal Isai. Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-10. Ini kemungkinan yang ketiga. Lalu kemungkinan yang keempat, kelahiran alami bagi wanita yang belum menikah akan menghasilkan anak yang tidak sah, yang didapat dari pergaulan bebas yang tidak sah. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Allah merujuk kepada anak yang seperti itu sebagai tanda untuk menimbulkan iman? Nah, ini berdasarkan apa yang kita bisa baca berdasarkan Yesaya pasal 7 ayat 14, lalu mau dihubungkan penggenapannya di zaman perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di perjanjian baru, Yesus diperkenalkan sebagai Immanuel. Kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Di mana Yesus yang disebut Immanuel itu lahir dengan cara yang ajaib dan dengan kemurnian dari seorang perawan yang belum menikah namun sudah bertunangan. Lalu Yesus juga yang tadi disebut anak ilahi dalam Yesaya 9 ayat 6, itu juga disebut di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-17 pada saat Yesus selesai atau setelah menerima baptisan. Lalu di dalam Yesaya pasal 11 tadi ayat 1 dan ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa Immanuel ini disebut juga dengan tunas atau taruk daripada Isai. Di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-16 itu juga dikenakan kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus datang menjelma menjadi manusia. Ini menjadi penghiburan kepada kita di tengah-tengah dunia yang kejam, di tengah-tengah dunia yang menakutkan, bahkan di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki kepedulian. Jadi pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu, merujuk kepada siapakah tanda yang diberikan di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Tanda itu merujuk kepada Yesus yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi penghibur kepada kita di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki kepedulian. Akhirnya kita masuk ke pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Allah beserta kita. Masih berdasarkan Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, nama Immanuel memiliki makna dan arti sesungguhnya adalah beserta kita Allah. Namun terjemahan umum yang diterima adalah Allah beserta kita. Sedangkan nama Yesus yang berasal dari bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yehoshua atau Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Coba kita bandingkan dengan Nabi Yesaya sendiri. Nabi Yesaya itu arti Yesaya adalah keselamatan dari Tuhan. Sedangkan Yesus atau Yosua atau Yehoshua itu adalah Tuhan adalah keselamatan. Sedangkan Yesaya adalah keselamatan dari Tuhan. Namun nama Immanuel bukanlah sekedar gambaran yang abstrak. Itu adalah penegasan janji yang telah digenapi sekarang ini. Kita tahu Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, mengapa begitu penting janji Allah beserta kita? Karena inilah jaminan dan juga penghiburan yang lebih kuat, yang paling kuat. Saudara-saudara, Allah tidak berjanji bahwa umatnya tidak akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Namun Allah berjanji akan menyertai kita. Seorang pemazmur dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-4 di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau, sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lalu Allah sendiri berfirman di dalam Yesaya pasal 43, ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku Allah akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi saudara-saudaraku, meskipun Allah atau Tuhan tidak kelihatan secara fisik di dunia, namun Tuhan bersama umatnya dalam setiap pengalaman mereka. Pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, mengapa begitu penting janji Allah beserta kita itu?
Saudara-saudara, janji itu begitu penting karena itulah jaminan dan penghiburan yang paling kuat ketika kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Inilah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Suatu pelajaran yang indah Engkau telah berikan. Bagaimana ketika dunia ini hancur, ataupun bila mana kami mengalami kesulitan, mengalami bahaya, bila kami boleh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang maha kuasa. Karena Allah lah yang dapat diandalkan. Dan bila mana kami percaya, maka kami akan teguh jaya. Bapa di surga, berkatilah kami semua, memberkati hamba-hambamu, para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.